Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 24 Agustus 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk kita membaca di dalam surat Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan saya mengajak kita, saya akan membaca ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Beginilah bunyi firman Allah, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sedang hidup di dalam satu dunia yang sangat maju dan penuh dengan kompetisi, ya. Orang saling berjuang, saling mendahului satu terhadap yang lainnya. Dalam situasi dan kondisi hidup yang demikian, maka siapa yang kuat, dialah yang akan tampil sebagai pemenang. Tapi kita harus berwaspada terhadap keadaan ini. Karena dengan keadaan dunia yang demikian, itu bisa mengakibatkan orang-orang yang tidak dapat menjangkau apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, karena tidak dapat diperoleh, bisa menyebabkan seseorang merasa rendah diri dan kemudian juga bisa melahirkan sikap hidup yang lain, yakni perasaan iri hati terhadap sesama umat manusia. Ini kondisi yang memang harus kita waspadai di tengah-tengah situasi dunia di mana orang saling berlomba untuk menggapai sesuatu dan kita harus berwaspada terhadap keadaan di mana bisa terjadi bahwa
akan lahir pribadi-pribadi yang merasa tidak mampu mengalami persaingan dimaksud, dan akan mengantar mereka ke dalam satu babak kehidupan di mana bisa terjadi timbul perasaan iri satu terhadap yang lainnya. Orang-orang psikologis biasanya menjelaskan bahwa iri hati itu akan dapat dialami oleh setiap orang yang merasa rendah diri dan merasa gagal dalam sebuah perjuangan. Karena itu memang kita perlu waspada terhadap kenyataan hidup yang demikian. Karena dalam dunia yang penuh dengan persaingan, orang tidak lagi akan dapat saling peduli satu terhadap yang lainnya. Tujuan hidup dari setiap orang adalah dia harus menggapai apa yang dia inginkan, apa yang sedang dia harapkan dan dia sedang kejar di dalam hidupnya. Sehingga setiap mata akan tertuju pada apa yang diharapkan. Dan orang bisa saja mengabaikan sesamanya yang ada di sampingnya, yang ada di sekitarnya. Dan ini memang harus kita waspadai, karena dampaknya bisa berakibat pada iri hati dari setiap orang terhadap sesamanya. Perasaan iri hati merupakan ekspresi ketidakpuasan manusia terhadap posisinya yang sedang dia alami di dalam tatanan hidupnya di semesta ini. Bahwa di saat seseorang mengalami kegagalan karena tidak mampu dalam sebuah persaingan dan gagal memperoleh apa yang dia inginkan, dia impikan dalam hidupnya, maka itu akan melahirkan satu babak baru dalam hidup setiap orang, di mana dia bisa memasuki babak iri hati di dalam hidup ini. Ini memang harus kita waspadai di dalam hidup kita. Dan jika seseorang sudah memasuki babak iri hati di dalam hidupnya, maka dia bisa melahirkan berbagai kecenderungan yang lainnya. Dan itu akan sangat berpengaruh terhadap kedamaian hidup bersama di antara seorang dengan yang lainnya. Perasaan iri hati bisa kemudian melahirkan amarah, dengki, dan akhirnya seseorang mengalami kehilangan sukacita. Dan kemudian bisa dapat mendorongnya untuk melakukan berbagai-bagai tindakan atau berbagai-bagai perbuatan yang bisa dapat melawan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hal itu memang jelas digambarkan di dalam bacaan kitab suci tadi. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu
mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kita memang harus berwaspada untuk situasi dan kondisi hidup sebagaimana yang digambarkan di dalam surat Yakobus pasalnya yang keempat ini. Bahwa setiap orang bisa dimungkinkan memasuki babak kehidupan ini. Babak di mana orang bisa hidup dalam sengketa, saling berseteru, saling menista, saling mencelakakan satu terhadap yang lainnya. Apalagi dengan situasi dan keadaan dunia di mana penuh dengan persaingan yang begitu hebat yang tengah dialami oleh kehidupan kita umat manusia. Karena itu kalau kita perhatikan bacaan kitab suci ini, kalau kita membaca terus ayat-ayat selanjutnya, khususnya pada ayat yang keempat, ada peringatan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Di sini ada peringatan kepada kita sebagai umat percaya di tengah-tengah kehidupan dunia. Berhati-hati supaya di tengah-tengah dunia yang makin maju, yang penuh dengan banyak persaingan, dan kemudian juga bisa melahirkan juga perasaan iri hati, dendam, dengki, pertengkaran, bahkan usaha saling membinasakan satu dengan yang lainnya. Kita mesti berwaspada sebagai orang-orang percaya, sehingga kita menahan diri sedemikian rupa untuk kita tidak membiarkan diri kita memasuki area yang demikian. Area pertengkaran, area saling menciderai, area saling membinasakan satu dengan yang lainnya. Area yang demikian adalah area yang berseteru dengan Allah. Dan orang-orang percaya diingatkan, diwanti-wanti supaya menjauhkan diri dari area hidup yang demikian. Ingatlah bahwa kita semua bisa dimungkinkan memasuki area ini kalau ternyata kita tidak berhati-hati dan berwaspada di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita belajar untuk menerima apa pemberian Tuhan bagi kehidupan kita. Masing-masing kita tentu sudah berjuang, sudah bekerja keras. Tetapi kalau yang kita peroleh adalah seperti yang sekarang kita miliki, kita mesti menyadari bahwa itulah pemberian bagi kehidupan kita. Bahwa Allah dalam kapasitasnya sebagai sumber pemberi berkat tentu telah mengatur berkat untuk memberikannya kepada kita masing-masing sesuai dengan porsi yang Tuhan tetapkan dan pastikan untuk kelanjutan hidup kita. Mari kita menerima itu
dan memanfaatkannya demi dan untuk kelanjutan hidup kita, tapi juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita mesti berjuang sedemikian rupa untuk tidak memasuki area dan wilayah di mana wilayah yang menghadirkan perasaan iri hati dan kemudian saling mencekam dan saling membinasakan satu dengan yang lainnya. Area itu jangan pernah kita berusaha untuk memasukinya. Sebab area yang demikian adalah area yang memusuhi Allah. Dan jika kita memusuhi Allah, maka kita harus siap untuk menerima apa yang akan Tuhan nyatakan dan perbuat bagi kehidupan kita. Ingatlah, Allah membenci akan area kehidupan yang saling mengkhianati dan saling membinasakan satu terhadap yang lainnya. Area yang Allah rindukan adalah supaya kita hidup dalam suasana damai. Area di mana kita hidup saling tolong menolong, saling menopang seorang dengan yang lainnya. Karena itu jangan mencoba untuk memasuki area kehidupan yang cenderung untuk saling menista dan saling mencederai seorang dengan yang lain. Karena pada saat kita memasuki area kehidupan yang demikian, kita sedang memasuki persahabatan dengan dunia dan sekaligus memusuhi Allah bagi hidup kita. Karena itu berwaspadalah untuk kita tidak memasuki area yang demikian. Kita pasti bisa, karena Allah sudah menaruh rohnya di dalam diri kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami, supaya kami berjaga-jaga dan berwaspada dalam hidup ini. Sehingga kami tidak menjadi pribadi yang berseteru dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.